Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana tadi teori yang sudah kita bahas sedikit ya. Nanti akan kita coba langsung bagaimana melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan software NVivo. Yang pertama-tama, Anda harus sudah menginstal software NVivo seperti yang link yang sudah saya bagikan. Kemudian juga selanjutnya Anda harus menginstal Google Chrome dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan instalasi nCapture. Oke, langsung saja saya akan langsung menjelaskan bagaimana tata caranya. Nah, pertama-tama silakan buka dulu di Google, kemudian ketikkan nCapture Chrome ya, nCapture Chrome. Nah, setelah Anda ketikkan ini, maka Anda akan masuk ke halaman nCapture seperti ini. Anda klik yang Chrome Web Store ya. Di sini akan ada pilihan seperti ini. Nah, karena saya sudah menginstal, maka saya sudah tidak perlu menginstal lagi. Nanti kalau Anda belum punya nCapture, itu nanti di sini akan ada pilihan untuk menginstal. Silakan nanti diklik, maka akan muncul bentuk seperti ini ya. Ada tanda biru di sebelah sini. Nah, ini menunjukkan bahwa nCapture kita sudah aktif. nCapture ini fungsinya adalah mengambil informasi dari media-media yang terdapat atau dari website-website yang terdapat di internet ini. Selanjutnya, kita mencari informasi tentang teh hijau. Ya, jadi tadi topik penelitian kita adalah mengenai teh hijau untuk kulit ya. Nah, maka sekarang kita cari informasi tentang teh hijau kulit gini aja ya. Lalu akan saya enter sehingga akan muncul informasi-informasi mengenai teh hijau. Sekarang dari banyak informasi ini kita bisa mengambil, misalkan ini saya ambil satu dari satu media, kemudian saya akan menyimpannya ya. Klik di sini, kemudian pilih artikel as PDF. Nah, setelah ini, maka yang tersimpan hanya tulisannya saja ya. Jadi, kalau di website itu kan memang biasanya ada banyak foto, ada iklan gitu ya, itu tidak akan ikut. Yang ikut di sini hanyalah tulisan artikelnya saja. Kalau sudah, maka ini kita pilih artikel as PDF, kemudian ini kita kasih kata kuncinya ya, code ya, namanya kodenya. Nah, ini kita kasih saja kata kuncinya ini manfaat teh hijau. Cukup satu saja, tidak masalah ya. Kemudian baru nanti kita akan melakukan coding yang lebih lengkap di NVivo-nya. Kalau sudah, lalu kita capture. Setelah kita capture, maka ini ya, kita cari informasi bukan hanya satu, kita cari beberapa dengan cara yang sama. Kalau sudah, maka kita akan membuka hasil capture-an kita tadi. Kalau saya itu masuknya di halaman download ya. Akan saya tunjukkan. Di halaman download itu akan keluar seperti ini ya. Ada suatu file yang berekstensi NVCX. Nah, ini adalah hasil dari nCapture tadi. Nah, ini kemudian kita blok saja ketiganya, kemudian kita pindahkan. Ini tadi saya sudah menyimpan. Kita pindahkan untuk ke folder yang baru ya. Folder yang baru kita sebut saja namanya teh hijau. Ini supaya nanti kita mencarinya mudah. Terus kita masukkan di sini, Ctrl V, masuk. Oke, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke software NVivo ya. Kita masuk ke software NVivo, akan saya bukakan ya. Ya, sebentar. Kita akan masuk ke software NVivo dulu. Ketikkan NVivo di start ya, NVivo 12 di start yang sudah Anda install, kemudian nanti akan membuka ke halaman NVivo. Nah, masih proses loading.
Nah, inilah yang biasanya mungkin agak lama ya, seperti saya sampaikan di grup masing-masing kemarin bahwa memang, software ini agak berat ya, sehingga dibutuhkan spek untuk, minimal itu RAM-nya 4 giga dan untuk, eee, prosesornya Core i3. Nah, saya buka untuk NVivo ya. Untuk NVivo 12 Plus itu nanti halaman awalnya itu seperti ini, ya, halaman awalnya seperti ini. Kalau di tempat saya karena sudah ada beberapa project, maka ini tinggal saya pilih kalau mau ikut project yang baru. Tapi kalau misalkan Anda ingin memulai, eee ini maksud saya untuk mengikuti project yang sudah ada. Kalau untuk project yang baru, maka pilih blank project, kemudian kita tuliskan title atau judulnya, ya. Tadi judulnya adalah teh hijau, manfaat teh hijau, gitu saja. Manfaat teh hijau. Setelah itu kita klik OK. Oh iya, pastikan tadi Anda ingat tempat penyimpanannya ya. Jadi, videonya itu maaf, untuk, project-nya itu disimpan di mana. Oke, ini mula awal halaman pembukanya. Kemudian ini bisa kita tutup dulu ya untuk yang quick start ini. Kita tutup dulu, kemudian ini bisa kita, eee, temukan tampilan seperti ini. Sebelah sini adalah akses ya, ini agak mirip seperti, Windows Explorer gitu ya. Kemudian di sini ada name, code, ini kode, kemudian referensi, kapan dimodifikasi dan dimodifikasi oleh siapa. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah import. Karena kita tadi ambil dari Ncapture, maka ini kita klik Ncapture. Kemudian kita browse di tempat kita mengcopy, ini tadi, tempat kita menyimpan tadi ya, menyimpan informasi yang, kita save tadi ya. Tadi saya menyimpannya dengan nama ini ya, manfaat teh hijau, oke. Kemudian ini kita oke. Kalau sudah, selanjutnya ini akan kita import. Nah, ini proses import untuk masuk ke halaman NVivo. Ya, ini prosesnya di sebelah kiri bawah ini bisa Anda lihat, dari sekian persen sampai 100%. Nah, ini mungkin bagian yang agak lama ya. Kita tunggu. Oke, sudah. Nah, ini kalau sudah terimport itu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda melakukan coding. Coding itu artinya kita membaca dan memberi kode dari apa yang kita baca tersebut ya. Atau seperti gambaran mudahnya adalah memberikan kata kunci. Nah, saya akan mencoba satu ini ya, kita klik satu artikel yang sudah muncul di file sini, kemudian kita klik 2 kali, tek tek. Kalau sudah, maka akan muncul seperti ini ya. Ini adalah artikel-artikel yang tadi sudah kita simpan. Nah, sekarang kita akan memberikan kode pada artikel ini ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kodenya itu apa? Jadi kode itu adalah, yang berhubungan dengan pertanyaan, yang ingin kita cari atau, tadi kita merumuskan masalahnya kan, informasi apa yang sering muncul. Nah, dari situ maka kita akan, lihat, oh ini topiknya tentang apa sih artikel ini? Oh, artikel ini ternyata tentang manfaat ampas ya ini ya, manfaat ampas teh untuk kesehatan gitu ya. Nah, sekarang berarti ini kita beri tanda ya, ini kita blok, kemudian ini kita beri, ini kita blok, kemudian klik kanan, code. Nah, code ini artinya adalah, kode apa yang mau kita berikan di sini, ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ternyata sudah ada ya, sudah ada, ini manfaat. Ini saya klik, kemudian akan saya klik OK, ya. Sekarang kalau misalkan belum ada, bagaimana? Nah, ini misalkan ada topik yang baru, ya. Mengobati sakit gigi ini nih, meringankan gejala herpes, misalkan ini. Nah, ini bisa kita, ini, saya blok dulu, kemudian klik kanan, lalu kita code. Ini saya satu kalimat saja ya, code, kemudian ini
berikan di sini, kemudian ini kita beri new node ya, new node. Nah, lalu kita beri judul herpes gitu. Ini untuk memberi tanda bahwa oh kata kuncinya ini adalah untuk manfaat teh untuk herpes. Kalau sudah, ini langsung kita klik OK. Nah, kemudian juga misalkan ini, oh kandungan. Right, ini lalu kita blok, kemudian klik kanan, code, kemudian kita tambahkan di sini ini tentang apa? Oh, tentang meringankan gejala herpes yang tidak, oh kandungan ya, ini temanya tentang kandungan. Nah, berarti ini kita tambahkan new node, lalu kita beri judul kandungan. Nah, karena ini tentang kandungan, padahal kandungan itu kan masih ada lagi. Lalu kita new node lagi, kandungannya apa? Oh, ini asam tanik. Nah, ini kemudian kita tulis asam tanik seperti ini. Nah, karena ini satu blok ini ternyata kan ada 2 topik ya, maksudnya dia ada 2 bagian. Yang pertama menyebutkan kandungan asam tanik dan ini meringankan gejala herpes, berarti kodenya di sini ada 2. Untuk yang kandungan kan sudah kita kode, berarti ini kode yang satunya lagi adalah tentang apa? Tentang herpes lagi. Maka ini kita pilih herpes, lalu kita klik OK. Bisa jadi satu kalimat itu mengandung 2 informasi, sehingga itu dua-duanya juga harus kita simpan. Lalu kita cari lagi ya, misalkan ini. Selain itu, kantong teh hitam yang diletakkan di mulut dapat membantu menyembuhkan syariawan. Right. Ini lalu kita blok, kemudian klik kanan, kode. Lalu kalau sudah kita tulis, oh ini dia manfaatnya adalah untuk syariawan. Ya. Nah, ini bisa kita new lagi karena syariawan belum ada. Maka kita pilih syariawan, kemudian klik. Ya. Kemudian apalagi? Kita baca lagi sampai ke bawah. Oh ini ada tema baru lagi. Kandungan teh hijau mengurangi kerusakan kulit akibat UVB. Maka ini klik kanan, kode. Lalu kita tambahkan new node ya, yaitu temanya tentang melindungi, atau kita kasih saja singkat saja biar gampang, UVB gini aja. Nah, lalu kita klik OK. Nah, kenapa kok dia bisa melindungi UVB? Apakah disebutkan? Oh, ternyata dia tidak menyebutkan kenapa, kandungan apa yang bisa mengobati sinar UVB atau mengatasi gangguan karena sinar UVB. Masih kita baca lagi. Oh, ternyata ini ada satu topik lagi. Nah, ini menyamarkan mata panda. Ini klik kanan, kode, lalu kita tambahkan lagi new node mata panda. Oke. Nah, sudah. Jadi, ini adalah informasi yang ada di satu artikel ini. Kemudian, kalau sudah begitu, kita lanjutkan ke artikel-artikel yang lain. Ya. Jadi, kita baca per kalimatnya, atau inti dari materi tersebut, kemudian kita berikan tanda. Ini misalkan, kandungan teh hijau untuk menjaga kelembapan kulit. Berarti klik kanan, kode, lalu kita tambahkan di kandungan. Lalu kandungan apa? Oh, antioksidan. Nah, ini kita tambah new node, lalu antioksidan. Gini. Kalau sudah, lalu kita klik OK. Nah, ini juga ada yang lain-lain, gitu ya. Jadi, oh ini satu. Nah, ini satu kalimat 2 topik. Kandungan antioksidan pada teh hijau akan menyebabkan kulit lebih lama terjaga kelembapannya. Berarti ini kodenya 2. Selain dia sebagai kandungan, dia di sini juga ada kode sebagai kelembapan, ya. Sehingga ini kita berikan tanda lagi new node kelembapan. Ini contoh kalau satu kalimat ada 2 topik. Ya, dua-duanya kita gandengkan. Lalu kita klik OK. Sudah, ini nanti dilanjutkan sampai ke seluruh artikel yang kita analisis. Setelah itu, apa yang selanjutnya kita kerjakan ya? Selanjutnya adalah kita buka ke bagian kode. Di bagian kode ini kita klik, ada node-node. Ini adalah titik-titik yang tadi sudah kita isi. Jadi saya hanya isi satu-satu, memang belum ada informasi yang lain ya.
Kalau sudah, ini kita bisa melihat tadi, word cloud misalkan ya. Ini kita blok semuanya, Ctrl A, lalu explore, lalu kita pilih ke word frekuensi. Di word frekuensi, nah ini akan keluar di sini. Kita batasi, kalau 1000 kata terlalu banyak ya, jadi kita batasi saja 200 kata. Kemudian kita pilih di ujung sini run query. Nah, ini kan munculnya tabel, lalu kita pilih word cloud. Nah, di sini akan kelihatan kata-kata apa saja yang sering muncul. Ini ada teh, ya, kulit, wajah, dan seterusnya. Tapi ini perlu kita perhatikan, untuk kata-kata sambung bisa diabaikan, ya. Nah, ini bisa kita simpan dengan cara klik kanan, export word cloud. Ya, lalu ini kita bisa simpan saja, word cloud. Save, ini aja. Oke, sudah. Selanjutnya, kita bisa juga membuat analisis hierarki ya. Kalau analisis hierarki tadi ini mungkin karena datanya masih sedikit ya, sehingga kita lihat mungkin tampilannya tidak sekompleks yang saya tunjukkan di PPT tadi. Tapi cara melakukannya begini, explore, kemudian pilih hierarchy chart, lalu klik hierarchy chart. Kemudian nih pilih kode, kalau sudah, next. Finish, ini kita all code, berarti semua kode dipakai, kemudian ini semuanya dicentang, lalu kita klik finish. Nah, masih loading ya, nanti akan muncul di sini hierarki. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini karena kodenya masih sedikit ya, sehingga hanya satu tumpuk. Nah, ini ada manfaat, berarti topik yang paling banyak dibicarakan tentang manfaat, kemudian ada tentang masker, lalu tentang ampas, teh celup, dan seterusnya. Ini yang tadi kalau kita buka, kandungan itu ada anaknya lagi ya. Kandungan ini satu, terus ada anaknya lagi sebagai antioksidan dan asam tanik. Seperti itu. Ya. Ini tampilannya bisa kita ubah menjadi bentuk bulat. Nah, seperti ini. Nah, ini karena yang punya topik bawahnya ya, atau topik anaknya ini ada hanya satu, jadi ya hanya satu yang muncul. Next, selanjutnya adalah kita melihat bagaimana, ini juga bisa kita simpan ya, sama caranya, klik kanan, export hierarchy chart. HC, gitu aja saya singkat, kemudian save. Nah, gambar yang ini juga disimpan, export hierarchy chart, HC2, gitu aja. Oke, lalu kita save. Selanjutnya, kita akan melihat comparison atau saling membandingkan ya. Nah, ini kita klik di sini lagi, lalu Ctrl A di blok, kemudian kita pilih explore, selanjutnya kita pilih, kita pilih di home ya, kemudian kita pilih visualize untuk memvisualisasikan. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang lain ya, hierarki, chart coding, dan seterusnya. Ya. Lalu kita pilih cluster analysis. Kita melihat hubungan. Ya, ternyata ini ada namanya hubungan antara kelembapan dengan UVB, ini ada dalam satu artikel, kemudian ampas teh hitam, dan seterusnya. Dari sini nanti kita bisa tahu hubungan antara satu topik yang disampaikan di media online itu dengan topik yang lainnya. Ini bisa membantu kita menganalisis apa sih yang sering dibicarakan oleh orang-orang atau wartawan-wartawan di media online terkait dengan informasi mengenai kesehatan kulit ya. Dalam hal ini menggunakan teh hijau. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan ya. Kita lihat manfaat, kemudian teh celup dan ampas teh. Ini yang ada garisnya menunjukkan ada korelasi yang besar ya. Bisa kita lihat di summary ya. Kalau angkanya lebih dari 0,5 itu berarti interaksinya kuat, korelasinya kuat ya. Nah, ini topik-topiknya. Ini bisa kita copy juga, klik kanan ya di sini, export list ya, lalu kita simpan hasilnya nanti berupa Excel. Ini saya save saja.
Ya ini sudah ada, jadi judulnya saya ganti 2 gini aja, lalu nah, usahakan setiap gambar, setiap hasil seperti ini selalu disimpan satu persatu ya. Ini nanti yang kita masukkan mmm, ke bagian hasil penelitian ya. Export diagram, kemudian ini lalu di-save ya. Data-data ini nanti yang akan kita masukkan ke hasil penelitian dan akan kita bahas di bagian pembahasannya. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah melihat comparison ya, melihat comparison. Kalau ini tadi adalah correlation. Melihat comparison itu caranya mudah saja, tinggal kita masuk ke ini node, kemudian ini masih muncul di sini ya. Lalu kita klik satu topik yang ingin kita cari hubungannya ya. Misalkan kita mau cari informasi tentang manfaat gini ya. Kemudian kita klik visualize, lalu pilih compare with ya. Lalu manfaat ini mau kita hubungkan kemana? Misalkan manfaat mau kita hubungkan ke sariawan. Nah, kita klik OK. Nanti akan muncul, nah seperti ini. Ini artinya ada satu artikel yang judulnya ini, sisa kantong teh ini, yang membicarakan tentang manfaat teh hijau untuk sariawan. Sedangkan untuk yang keempat topik yang lain ini, keempat naskah atau keempat artikel yang lain ini tidak membicarakan tentang manfaat teh hijau untuk sariawan. Begitu. Ya, bisa juga dengan cara yang lain, misalkan kita mau tahu yang membicarakan tentang antioksidan, maka kita klik di antioksidan, kemudian kita pilih di home ya, kemudian kita pilih visualize, lalu kita pilih compare with ya, lalu kita pilih misalkan tadi si antioksidan ya, kita lihat apa ada hubungan antioksidan dengan mata panda misalkan. Nah, ada nggak artikel yang membahas itu? Oh, ternyata tidak ada. Jadi tidak ada artikel yang membahas tentang antioksidan dan mata panda secara bersamaan. Jadi dia mata panda sendiri, antioksidannya sendiri. Tidak ada hubungan, tidak ada pembicaraan di sini mengenai hal tersebut. Nah, kalau begitu harusnya nanti kita bisa bahas sebenarnya yang menyebabkan mata panda atau mata kehitaman itu kenapa ya? Apakah benar memang bukan karena antioksidan? Nah, nanti informasi-informasi itu bisa kita luruskan ya, yang kita masukkan di pembahasan. Ya, itu saja mungkin dari saya ya terkait dengan analisis dengan menggunakan NVivo ini. Oh iya, ada satu lagi analisis bentar, yaitu bagaimana kita melihat resume ya. Caranya adalah kalau kita mau membuat auto resume atau membuat ringkasan dari semua informasi ini, pertama-tama kita masuk dulu ke note ya. Kemudian ini kita Ctrl A, lalu kita copy Ctrl C, lalu kita masuk ke case ya. Lalu kita paste ini aja. Nah, nanti ini akan tercopy dengan sama ya. Nah, sekarang saya kepingin membuat suatu tabel hubungan antara informasi-informasi yang ada di sini. Maka kita pilih create, kemudian framework matrix, kemudian ini kita kasih nama ya, hubungan gitu ya, atau tabel gitu aja. Tabel tabel teh hijau ini aja. Kemudian ini row itu artinya yang mendatar ya, thread ini mendatar, ini row. Kita pilih select ya, di bagian mendatar tuh kita mau informasi apa. Ya, ini saya kasih informasi tentang kandungan antioksidan dan asam tanik, misalkan ini. Oke, ini kita masukkan. Ini terserah ya, jadi ini kalian mau informasi tentang apa, masukkan saja di situ. Kalau yang di sini boleh dikosongi, kemudian kita pilih kolom itu berarti yang ke sini ya. Nah, lalu kita mau kandungan dengan apa? Dengan manfaat ya, misalkan. Ini kita centang, lalu pilih OK. Kalau sudah, kita OK ya. Ini akan muncul tabelnya. Adakah ini isinya? Ya. Ini kalau sudah, ini kita masukkan. Ini seperti membuat tabel otomatis gitu ya. Nah, ini
ada 2 summary atau 2 ringkasan yang masuk di sini. Ternyata di media online tuh menyebutkan bahwa kandungan antioksidan itu memberikan manfaat kulit lebih terjaga kelembapannya. Kemudian informasi yang lain yang terangkum, kandungan asam tanik dapat meringankan gejala herpes. Ini adalah informasi yang dituliskan oleh si media online tersebut. Nah, bisa juga kita buat lebih kompleks ya. Ini kita tutup dulu, tapi ini sebaiknya kita save, export framework, ya sama seperti tadi, lalu kita save dulu. Kalau sudah, ini bisa kita tutup supaya ringan. Lalu kita ulangi, create framework matrix. Ini kita kasih nama tabel teh hijau 2. Lalu row-nya kita isi. Tadi kan sudah tentang kandungan ya. Sekarang coba saya pilih manfaat. Nah, kemudian di kolomnya ini mau kita isi apa? Misalkan ini saya isi aja dengan herpes, ini misalkan. Lalu kelembapan. Ya ini kita pilih aja ya, terserah mau pilih yang mana. Mata panda, sariawan gitu ya. Nah, ini kita oke UVB ya, ini saya klik semua. Oke. Nah, ini kalau isinya banyak apa yang muncul gitu ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Nah, ternyata bedanya ini manfaat kolom 1, lalu di sebelah sana ini ke kanan ada A, B, C, D, E, ada 5 topik, ada 6 topik sesuai yang kita pilih. Kemudian ini kita klik auto summarize. Ya, oke, lalu ini akan muncul seperti ini. Ini adalah berita-berita yang terkait dengan informasi tersebut. Nah, kalau kita kepingin tahu ini diambil dari mana, itu tinggal kita rujuk ke sini ya. Di ini ada kandungan teh hijau di bawah reference. Ini kita lihat informasi tentang herpes. Ya, kandungan teh hitam dapat membantu mengatasi gatal dan nyeri pada luka herpes. Ya, ini informasinya ada di mana? Ada di sini. Ya, ada di sini. Ini berarti filenya ada di sini. Ini tinggal kita klik. Ya, file aslinya. Nah, keluar ini file aslinya. Ya, seperti itu. Jadi InVivo ini akan sangat memudahkan kita untuk membuat ringkasan, membuat review artikel, juga menganalisis teks ya. Nah, dan dapat kita manfaatkan untuk di dunia farmasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di save ya kalau sudah melakukan semua aktivitas. Demikian materi singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa segera dikerjakan ya untuk ide-ide skripsi yang ingin kalian buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.